Ajaran baru 2026-2027 pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar siap menerima santri baru. Kami mengajak kepada jamaah yang memiliki anak yang ingin cita-citanya menjadi penerus perjuangan dakwah Nabi, mari sekolahkan di pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar, dan kami terima dari tingkat SD. Dalam satu pesantren semua jenjang itu ada tingkat SD, SMP dan SMA. Oleh karena itu yang ingin anaknya menjadi penerus dakwah Nabi, mari sekolahkan di pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang kisah Nabi Allah Sulaiman ibni Nabi Allah Daud alaihi wassalatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu di dalam kitab Qisasul Anbiya kita telah sampai kisah di mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam menyuruh kepada burung hudhud untuk memata-matai, mencari tahu kabar daripada Ratu Balqis. Ya, ceritanya sudah kita bahas. Intinya surat dari Nabi Sulaiman telah disampaikan kepada Ratu Balqis dan Ratu Balqis membacanya. Kemudian Ratu Balqis pun mengajak musyawarah para pembesar, para menteri, para penasehat. Ya, kalau zaman sekarang gubernur DPR, MPR, menteri diundang semuanya untuk membahas surat dari Nabi Sulaiman ini. Apakah perang ataukah kita berdamai? Nah, kalau para menterinya menyarankan perang, tapi Ratu Balqis tidak mau perang, kita berdamai dulu. Kita cari tahu apakah benar Nabi Sulaiman ini seorang nabi dan seorang raja, ataukah hanya seorang raja saja, bukan seorang nabi. Caranya adalah Ratu Balqis mengirim utusan. Dalam riwayat ada yang mengatakan itu sampai 500 delegasi perdamaian dari negeri Sabah untuk mendatangi Nabi Sulaiman. Ringkas kata, mereka membawa harta benda, perak, berlian dan sebagainya. Tapi ternyata ketika mereka sampai kepada Nabi Sulaiman mempertontonkan kepada mereka kerajaan yang beliau miliki. Ya, sampai akhirnya mereka ini sudah kalah mental duluan. Berlian, emas, perak, jabarzat, yakut dan lain sebagainya itu nggak ada harganya di kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, sudah kalah mental. Kata Nabi Sulaiman, bawa pulang saja ini. Bawa pulang saja harta bendamu ini. Suruh rajamu datang ke sini. Kalau ingin berdamai, kami siap berdamai dan kalian masuk ke agama Islam. Tapi kalau tidak mau berdamai, kami akan membawa pasukan perang yang kalau kami datang pasti kalian kalah. Kenapa ya? Karena Nabi Sulaiman kan menguasai seluruh pasukan yang ada di lautan, para ikan, yang ada di daratan, manusia, binatang darat, bangsa jin, apalagi yang di udara, burung-burung, bahkan angin dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Mereka pun kembali melaporkan berita apa yang mereka
dapat kepada Ratu Balqis. Lalu kata Ratu Balqis, kalau begitu kita datang ke sana. Saya yang datang langsung. Kalau pertama kan cuman delegasi aja, utusan. Yang ini Ratu Balqisnya ingin datang langsung bertemu dengan Nabi Sulaiman. Ya sebenarnya seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, Ratu Balqis ini setelah memastikan bahwasanya Nabi Sulaiman itu bukan hanya seorang raja, tetapi seorang nabi, dengan mengetes kalau seandainya dia cuma raja, dia pasti terima harta benda itu. Tapi kalau dia seorang nabi, dia tidak akan terima itu. Nah, Ratu Balqis ini pun akhirnya menuju ke Palestina. Ya tujuannya berdamai, tapi sebenarnya ada batu di balik udang. Naksir juga dengan Nabi Sulaiman, siapa tahu bisa menjadi istrinya Nabi Sulaiman. Ya, tidak mungkinlah seorang ratu menikah dengan rakyat jelata. Ratu itu pantasnya menikah dengan seorang raja juga, sekufu, sederajat. Nah, ringkas kata, Ratu Balqis ini pun berangkat membawa pasukannya untuk menemui Nabi Sulaiman. Nah, di dalam perjalanan itu mereka berjalan dari negeri Sabah menuju Palestina. Burung hudhud ini kembali lagi memberi kabar, "Hai Nabi Sulaiman," bahasa kitanya, "Balqis mau datang ke sini langsung sama pasukannya." "Oh, iya kah?" Kata Nabi Sulaiman, "Kalau begitu kita bikin kejutan, bikin surprise ya. Kita bikin kejutan nih. Gimana caranya?" Kata Nabi Sulaiman, yang kita kemarin sebutkan ayatnya, ayat surah An-Naml 38 sampai 40, Nabi Sulaiman meminta kepada pasukannya siapa yang bisa mendatangkan kerajaan Ratu Balqis. Diangkat kerajaannya dari negeri Sabah, Ma'rib, menuju ke Palestina. Diangkat. Nah, yang kita sebutkan ayatnya kemarin, qala ifritum minal jinni, maka berkatalah bangsa jin, berkatalah ifrit dari bangsa jin. Ya, ifrit ini adalah bangsa jin, suku dari bangsa jin. Yang ifrit ini badannya kuat-kuat ya, dan kalau menurut sejarah, ifrit ini juga yang banyak suku yang kafir-kafir. Jadi jin itu kan macam-macam tuh, banyak. Bahkan jin itu jumlahnya lebih banyak daripada kita manusia. Karena umurnya panjang. Panjang, ratusan tahun. Nah, kita 60-an aja, 70-an meninggalan sudah. Mereka umurnya panjang.